pagi Bu, perkenalkan nama saya Gus Eka Diputri Madewi, konselor gizi yang bertugas di hari ini. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Supraba. Oh ya, baik Ibu Supraba, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, tapi saya memiliki sedikit kecemasan mengenai menyusui. Oh ya, baik Ibu Supraba, saya paham dan bisa merasakan bahwa bagi para ibu yang menyusui itu pasti memiliki suatu masalah tertentu. Nah, di sini kami akan mencoba membantu ibu melalui sesi konseling untuk menyelesaikan kecemasannya. Oh ya, Ibu Supraba, apakah datang ke sini sendirian atau ada yang mengantarkan? Saya datang ke sini atas kesadaran sendiri, kebetulan suami saya sedang bekerja. Oh ya, oke baik. Saat ini Ibu Supraba sedang bekerja atau hanya di rumah saja? Saat ini saya sedang bekerja. Oh ya, baik Ibu tinggalnya di mana Bu? Saya tinggalnya di Tanggul, di Asrama 515. Oh ya, begitu. Cukup dekat ya Bu dari rumah sakit ini. Kira-kira Ibu mengunjungi konselor atas dasar keinginan pribadi atau ada yang merekomendasikan Bu? Saya datang ke sini atas keinginan pribadi karena saya belakangan ini sering membaca artikel mengenai menyusui. Banyak hal yang saya ingin tanyakan atas kebenarannya, dan juga saya memiliki sedikit masalah terkait keberlangsungan menyusui saya. Baik, di sini saya sambil mencatat ya Bu beberapa hal yang akan kita diskusikan. Saya izin mencatat ya Bu. Ya, baik. Saya mengapresiasi Ibu karena sudah memiliki keinginan untuk melakukan konseling ini. Nah, sebelum kita melakukan konseling ini, izinkan saya untuk mendata antropometri Ibu. Nah, di sini Ibu ingat berapa tinggi badan dan berat badan Ibu terakhir kali menimbang? Tinggi badan saya 165, Ya, berat badan 63. 63. Baik, sekarang saya selanjutnya akan mengukur lingkar lengan atas Ibu. Saya izin mengangkat bajunya, bisa minta tolong membuka jaketnya Ibu? Ya. Baik, izin saya mengukur ya Bu. Ya. Biasanya Ibu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Baik, saya akan mengukur tangan kiri. Permisi ya Bu. Ya. Agak ditekuk ya. Baik. Hasil pengukurannya 30 cm ya Bu. Ya. Saya silahkan duduk kembali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data pengukuran antropometrinya ya Bu ya. Untuk berat badan Ibu 63 kg dengan tinggi badan 165. Di sini saya ingin bertanya, waktu terakhir kali menimbang saat hamil itu kira-kira beratnya Ibu berapa ya Bu? Terakhir nimbang saat hamil kira-kira 78 kilo. 78. Oke. Baik, untuk tadi tinggi badan Ibu 165, lingkar lengan atasnya 30. Nah, termasuk normal ya Bu ya, dan tidak terjadi kekurangan energi. Di sini dikatakan normal apabila lilanya itu lebih besar dari 23,5 cm. Baik Ibu, setelah lakukan sesi antropometri, saya akan menjelaskan proses konseling ini. Konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih 15 menit dengan proses kita sama-sama bekerja sama untuk melakukan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah Ibu, tentunya sesuai dengan kemampuan Ibu juga. Nah, di sini saya akan berikan informasi dan edukasi yang Ibu butuhkan. Kira-kira masalah seperti apa yang dapat kita selesaikan ya Bu? Jadi begini, setelah hampir 1 bulan menyusui, saya merasa bahwa produksi ASI saya itu sepertinya sedikit, padahal saya sudah berniat untuk memberikan anak saya ASI eksklusif. Saya juga menyadari bahwa pada makanan saya juga kurang baik selama menyusui ini. Sebelumnya di sini ada leaflet mengenai ASI. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Bu. Ya. Di sini ada cara menyusui ASI yang benar. Nah, posisi Ibu itu harus nyaman, duduk atau berbaring. Pokoknya senyaman mungkin Ibu dah. Nah, yang kedua itu posisi menyusuinya seluruh badan bayi tersangga dengan baik. Bayi menghadap dan dekat dengan dada Ibu. Nah, perlekatan menyusui itu dagu bayi menempel pada payudara Ibu, mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah bayi membuka keluar. Dan untuk bayi menghisap secara efektif itu, bayi menghisap dalam, teratur, diselingi istirahat.
hanya terdengar suara menelan. Nah, di sini juga ada beberapa keuntungan dari menyusui ibu. Tentunya ibu bisa membaca ya, nanti ini bisa dibawa pulang. Terus untuk lipat yang kedua, di sini ada tips-tips untuk memperlancar ASI. Baik, sebelumnya ini merupakan kelahiran yang keberapa ya Bu? Ini kelahiran yang pertama. Oh ya, tadi Ibu bilang pola makan Ibu tidak baik. Bisakah Ibu menceritakan pola makan seperti apa yang Ibu biasa lakukan seminggu belakangan ini, dan makanan seperti apa yang Ibu konsumsi? Karena saya sedang sibuk bekerja, jadi saya lebih sering membeli makanan di luar daripada memasak sendiri. Makanan yang sering saya beli itu seperti makanan cepat saji, contohnya mie seperti itu. Dan saya juga suka minum kopi di kantor. Baik, Ibu, saya izinkan saya mengulangi ya. Berarti Ibu suka mengkonsumsi makanan yang dibeli dari luar, terutama makanan cepat saji dan juga kopi ya Bu? Iya. Memang di sini tuh ada yang dinamakan ASI booster, dan itu ASI booster itu dapat membuat perasaan ibu tuh menjadi senang. Jika perasaan ibu senang, maka tentunya ASI pun akan lancar. Saya juga mengerti kesibukan ibu yang juga bekerja. Sebenarnya prinsipnya agar ASI itu lancar dan cukup dan tentunya berkualitas itu dengan kita menjaga keseimbangan gizi kita. Nah, di sini saya punya riset mengenai isi piringku. Apakah sebelumnya Ibu mengetahui tentang isi piringku ini? Belum. Oh ya, saya akan menjelaskan ya Bu ke Ibu. Pertama, di bagian sini itu ada 3/4 setengah piring itu berupa makanan pokok. Biasanya Ibu mengkonsumsi makanan pokok apa saja? Biasanya nasi, kadang-kadang kentang. Oke, di sini makanan pokok itu tidak hanya sekedar nasi atau kentang ya Bu, bisa berupa roti, jagung, dan juga umbi-umbian seperti singkong juga. Nah, kemudian di bagian sini ada di sebelah kiri itu merupakan lauk pauk. Biasanya ada lauk pauk itu ada hewani dan nabati. Itu bisa nabati itu bisa berupa tempe, tahu. Tentunya Ibu sering mengkonsumsinya kan? Iya. Nah, di sini selanjutnya ada lauk hewani. Lauk hewani itu misalnya seperti ikan, daging, dan juga telur. Nah, di sini berikutnya ada buah-buahan. Buah-buahan ini dikonsumsi itu sepertiga dari setengah piring. Kemudian ada sayuran itu berupa 3/4 dan setengah piring. Dan juga sayuran ini dapat meningkatkan dari ASI. Nah, contohnya itu ada daun katut, sayur-sayuran hijau. Nah, misalnya itu sayur-sayuran hijau itu contohnya bayam. Itu dapat meningkatkan produksi dari ASI. Ibu sendiri juga suka mengkonsumsi sayuran kan? Ya, saya suka. Baik. Nah, apabila Ibu mengabaikan pengaturan menu seimbang ini dengan cara mengurangi porsi karbohidrat, protein, dan lemak, tentunya itu akan berdampak Bu pada produksi ASI Ibu. Dan tadi juga Ibu bilang bahwa Ibu sering mengkonsumsi kopi ya Bu. Karena kopi ini mengandung kafein, tentunya bisa mempengaruhi kepada ASI sendiri dan membuat kekurangan pasokan ASI. Oh gitu ya Bu. Saya tetap mengkonsumsi buah, sayur, dan ikan. Tapi juga karena saya terlalu sibuk, makanya saya suka mengkonsumsi makanan cepat saji karena praktis, dan juga saya minum kopi sekitar 3 kali seminggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu diet yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi ASI. Tentunya di sini harus tinggi protein, lemaknya cukup, vitamin dan mineralnya cukup, dan juga cairannya juga cukup ya Bu. Seperti yang Ibu ketahui, ASI juga merupakan makanan yang sangat ideal dan aman untuk bayi Ibu. Nah, untuk itu kita juga sangat membutuhkan kesepakatan Ibu untuk melakukan diet tersebut selama kira-kira 2 kali dalam seminggu. Dan dianjurkan juga untuk masak makanan sendiri. Apakah Ibu terbiasa untuk memasak makanan sendiri? Kadang sibuk karena kesibukan, jadi saya tidak sempat. Baik. Untuk konsumsi kopi, bagaimana jika Ibu mengurangi konsumsi kopi? Paling tidak 1 kali dalam seminggu. Apakah Ibu mampu untuk melakukannya? Sebenarnya saya sadar akan hal tersebut. Yang Ibu katakan tadi benar.
Jadi demi anak saya akan mencoba melakukan yang Ibu rekomendasikan tadi. Niat Ibu untuk menjalankan rekomendasi saya secara perlahan merupakan niat yang baik. Saya sangat mengapresiasinya. Nah, dari beberapa yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira hal apa yang sudah Ibu dapatkan? Jadi saya akan mengurangi mengkonsumsi makanan cepat saji dan juga meminum kopi, dan menjaga kebersihan payudara saya untuk meningkatkan produksi ASI dan kelancaran menyusui. Baik, kira-kira dari beberapa yang sudah kita sepakati tadi, apakah Ibu bisa benar-benar berkomitmen? Demi anak saya akan berkomitmen, Bu. Baik, saya sangat senang jika Ibu semangat dan dalam melaksanakannya. Semoga semua dapat terlaksana dengan baik. Tetap semangat ya Bu dalam proses memberikan ASI pada anak Ibu. Untuk melakukan evaluasi kembali bagaimana jika kita melakukannya setelah 2 minggu ke depan. Apakah Ibu bisa? Bisa. Baik, kita akan melaksanakan pertemuan kembali 2 minggu ke depan. Saya kira cukup sekian sesi konseling hari ini. Terima kasih karena telah berpartisipasi. Terima kasih Bu Supraba. Mari saya antarkan. Terima kasih.